Di sebuah desa terpencil, terletak di pinggir jalan tanah yang hanya dilalui 1-2 orang per hari, ada cerita tentang seekor ayam yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Seekor ayam yang katanya bukan sembarang ayam. Di balik bulunya yang kotor dan kakinya yang berdebu, tersimpan misteri yang mengubah hidup seseorang selamanya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hari itu, Jaka berjalan menyusuri jalan kecil menuju ladang. Matahari belum tinggi, embun masih menetes di dedaunan. Jalan tanah lengket membuat setiap langkahnya berat, hingga tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul seekor ayam. Tapi bukan ayam biasa, bulunya kusam tapi matanya tajam, seolah menatap ke dalam jiwa Jaka. "Kok bisa ada ayam di sini?" bisik Jaka heran. Tak ada rumah di sekitar, tak ada kandang. Awalnya ia ingin mengusir, tapi ayam itu justru melangkah ke arahnya, menundukkan kepala, seperti memberi hormat. Jaka merasa aneh, tapi anehnya lagi, hatinya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang menenangkan. Dan tanpa sadar, dia mengikuti kemana ayam itu berjalan. Ayam itu terus berjalan perlahan, menyusuri jalan tanah yang semakin sepi. Tidak ada satu orang pun lewat, hanya suara dedaunan bergoyang diterpa angin. Jaka mulai merasa aneh, tapi kakinya justru terus melangkah tanpa bisa berhenti. Semakin jauh, ayam itu membawa Jaka ke arah hutan bambu, tempat yang selama ini selalu ia hindari. "Loh, kenapa ke sini?" gumam Jaka, napasnya mulai berat. Setiap orang desa selalu bilang, hutan bambu itu angker. Tapi ayam itu tidak memperlihatkan tanda takut, ia terus berjalan, kakinya kecil tapi langkahnya mantap. Sampai akhirnya, ayam itu berhenti di depan gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar, dan mulai mencakar-cakar tanah seperti menggali sesuatu. Jaka terpaku, jantungnya berdegup keras. Apa ini? Ayam kok gali tanah? Lalu, dari sela tanah itu, terlihat sesuatu, benda lusuh, yang perlahan mulai menyembul ke permukaan. Dan di sanalah, awal semua keanehan, dan berkah, dimulai. Jaka menatap benda itu, sebuah kain lusuh yang nyaris tertimbun tanah. Rasa takut mulai merayap di hatinya. Apa ini? Barang klinik? Atau sesuatu yang tidak boleh disentuh? Pikirnya sambil menelan ludah. Tapi ayam itu menatapnya tajam, lalu mengeluarkan suara pelan, krok, seolah meminta Jaka mengambilnya. Dengan ragu, Jaka jongkok, tangan kirinya menggali tanah yang lengket, sambil mengamati sekitar. Sepi, hanya suara jangkrik dan desir angin bambu. Saat kain itu terangkat, ia terkejut, bukan hanya kain, tapi ada kotak kecil dari kayu yang sudah rapuh. Jaka menatap kotak itu, aroma kayu tua menyeruak, ayam itu pun hanya diam, seolah menunggu. "Apa isi kotak ini?" bisik Jaka. Ia ragu membuka, takut ada kutukan, tapi rasa penasaran lebih besar. Dengan tangan gemetar, ia mulai membuka, dan detik itu juga, hidup Jaka mulai berubah. Perlahan, kotak kayu tua itu terbuka, mengeluarkan aroma tanah yang lembab. Di dalamnya, tergeletak gulungan kain merah kusam, dan di bawahnya, kantong kecil yang terasa berat. "Apa ini?" suara Jaka bergetar. Ia membalik gulungan kain itu, dan matanya membelalak. Tumpukan uang, lusuh, tapi asli, berjejer rapi. "Uang? Dari mana ini?" napas Jaka tercekat. Ayam itu menatapnya, lalu berbalik, berjalan menjauh, seolah tugasnya selesai. Tapi sebelum menghilang di balik semak, ayam itu kembali menoleh. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan?"
bisik suara dalam hati Jaka, entah dari mana datangnya. Jaka mengepalkan tangan, ia ingat, hutangnya menumpuk, keluarganya sering tidak makan, tapi ia juga tahu, uang dari tanah tidak bisa diambil sembarangan. Ia menatap ke arah ayam yang sudah tak terlihat, kemudian ke arah kotak, dan mulai merasakan, ada sesuatu yang lebih besar, menunggunya. Jaka berdiri terpaku, kotak uang itu tergenggam erat di tangannya. Dadanya sesak antara senang dan takut. Perlahan ia berjalan pulang. Ayam misterius itu menghilang tanpa jejak, hanya suara dedaunan bambu yang berdesir lirih. Sampai di rumah, ibunya yang renta menyambut dengan tatapan cemas. "Kamu dari mana, Nak? Kok sampai sore nggak pulang?" Jaka tak langsung menjawab, ia hanya duduk, membuka kantong kain itu di depan ibunya, dan mata sang ibu berkaca-kaca. "Uang? Dari mana kamu dapat?" tanya sang ibu khawatir. Jaka menceritakan semuanya, tentang ayam misterius, tentang kotak kayu, dan hutan bambu. Ibunya hanya diam, lalu berkata lirih, "Kalau rezeki datang, jangan lupa sedekah, karena kalau itu dari yang di atas, harus dibagi, biar berkah." Jaka mengangguk, dalam hatinya mulai muncul tekad, uang ini harus bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk sesama. Esok harinya, Jaka bangun lebih pagi dari biasanya. Kotak kayu berisi uang itu ia letakkan di meja bambu. Hatinya berdebar, ia memutuskan, sebagian uang akan diberikan ke masjid, sebagian untuk tetangga yang hidupnya susah, sisanya untuk kebutuhan ibunya. "Rezeki nggak akan habis kalau dibagi," bisiknya, mengingat nasihat ibunya semalam. Hari itu, ia menyusuri kampung, berbagi tanpa pamrih, memberi tanpa mengharap balasan, dan anehnya, setiap kali ia memberi, hatinya terasa ringan, seperti beban hidup terangkat. Tetangga-tetangga pun heran. Jaka dari mana dapat uang? Dulu makan aja susah, tapi Jaka hanya tersenyum. "Dari ayam," jawabnya pelan, sambil berlalu. Malamnya, ia duduk di teras rumah, memandangi bulan, dan tanpa diduga, dari kejauhan, ayam itu berdiri, menatapnya di ujung jalan desa, seolah mengawasinya. Malam itu angin berhembus lembut. Jaka duduk termenung, ayam itu berdiri di ujung jalan, tak bergerak, hanya menatap, seolah menunggu. Perlahan Jaka berdiri, mengikuti naluri yang entah kenapa terasa begitu kuat. Ia berjalan, melewati jalan setapak, menuju kebun kosong, tempat pertama kali ayam itu muncul. Sampai di sana, ayam itu perlahan masuk ke sela-sela pohon pisang, dan berhenti di depan pohon besar yang sudah tua. Ayam itu mulai berkokok, keras. "Kok, kok, kok, kok." Jaka mendekat, dan tanpa sengaja kakinya menyenggol sesuatu. Tanah yang sedikit menonjol, seolah menutupi sesuatu lagi. Jantungnya berdebar. Gak mungkin, masa masih ada lagi? Dengan tangan kosong, ia mulai menggali, dan benar saja, ada peti lain, lebih besar, lebih berat, dengan ukiran-ukiran aneh di sisi kayunya. Ayam itu hanya menunduk, sebelum akhirnya berbalik, berjalan menjauh, kembali menembus kegelapan, meninggalkan Jaka dengan misteri baru dan godaan yang lebih besar. Jaka menatap peti kayu besar itu, napasnya memburu, rasa takut menyelimuti, tapi rasa penasaran terus mendorongnya. Ia mengangkat peti itu dengan susah payah, membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya bangun, terkejut melihat peti besar di ruang tamu. "Nak, jangan main-main dengan barang dari tanah," suara ibunya bergetar. Tapi Jaka mencoba menenangkan, "Bu, uang kemarin setelah saya bagi, rasanya hati enteng, gak ada kejadian aneh, mungkin ini rezeki yang dikirim buat kita." Ibunya menghela nafas panjang. "Ingat, Nak,
Kalau rezeki itu harus dicari, bukan diambil dari tanah begitu saja. Jaka membuka perlahan, dan matanya membelalak, bukan uang, bukan emas, tapi benda-benda tua, kalung perak, koin kuno, keris kecil yang berkarat, dan sebuah gulungan kertas rapuh. Ia membuka gulungan itu, dan membaca sebuah tulisan kuno, yang seolah mengungkap rahasia, asal-usul ayam misterius itu. Gulungan kertas itu terbuka perlahan, aroma anyir dari kertas tua menyengat, tulisan di dalamnya menggunakan aksara kuno. Namun ada kalimat sederhana di bagian bawah yang bisa Jaka baca. Rezeki sejati hanya datang untuk yang ikhlas berbagi. Siapa yang tamak, hidupnya akan direnggut oleh tanah tempat ia mengais. Jaka merinding, tangannya gemetar, ia menatap peti, kalung, keris, koin tua, dan mulai sadar. Ayam itu bukan pembawa harta, tapi pembawa ujian. Ia mengingat-ingat, ia memang membagi uang pertama. Tapi sekarang, pikirannya sempat dipenuhi rasa ingin kaya lebih cepat, dan ayam itu muncul lagi, seolah memperingatkan. Bu, mungkin ini bukan rezeki, tapi peringatan, lirih Jaka. Ibunya mengangguk. Kalau kamu serakah, tanah akan menelanmu. Tapi kalau kamu berbagi, Tuhan akan mengangkat derajatmu. Malam itu, Jaka memutuskan. Ia tidak akan mengambil benda itu, ia ingin hidup cukup dan tenang. Keesokan paginya, Jaka membawa kembali peti itu, ke tempat pertama ia menemukannya, hutan bambu yang sepi, tempat ayam misterius itu muncul. Ia menggali lubang, mengembalikan semua benda di dalam tanah, menutupnya dengan hati ikhlas, dan di saat itulah, ayam misterius itu kembali muncul, berdiri di kejauhan, menatapnya dengan damai. Tanpa suara, ayam itu menghilang, bersamaan dengan angin yang berhembus lembut, meninggalkan kelegaan di dada Jaka. Ia pulang dengan hati tenang, dan anehnya, setelah kejadian itu, usaha kecil-kecilan Jaka berkembang. Rezekinya datang dari kerja keras, ladang yang dulu kering, kini menghijau. Tidak ada lagi keinginan mengais dari tanah, karena ia tahu, rezeki sejati bukan dari benda yang kita ambil, tapi dari keikhlasan hati, dari tangan yang memberi. Dan setiap lewat jalan desa, Jaka selalu tersenyum, mengingat ayam misterius itu, bukan sebagai pembawa harta, tapi sebagai pengingat bahwa harta tanpa berkah hanya menambah beban jiwa. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.